Video kali ini saya bakal bahas tentang mekanisme Survivor kalau early gamenya ternyata nggak begitu bagus. Jadi ini match yang pertama, main bareng tim ada Dogo, Hang Wangjun sama ya Riren, dan forwardnya random player. Ini dia lumayan bagus ya karena pakai forward juga sih, jadi untuk dikejar awal kurang strategis sebenarnya kalau Hunter ngejar tipe rescuer di awal, karena biasanya mereka punya keuntungan lebih jatuhin palet lebih cepat kayak gitu. Dan dia ganti ke Seer yang sebenarnya juga nggak terlalu bagus. Jadi early game untuk Hunternya dapat 2 survivor yang sama-sama bagus untuk nge-kite dan bakal susah untuk Hunter. But let's see. Itu dikit banget aslinya, mungkin bisa terror shock sebenarnya. Nah, dia pakai blinknya juga nggak kena lagi. Dan pastiin setiap kita lepas atau lagi nggak dikejar sama Hunter selalu di code, karena itu yang akan menentukan kedepannya. Early game kita harus cepet-cepetan di code, atau kalau nggak bakal susah karena kepotong untuk rescue dan kawan-kawan. Ini aneh sebenarnya karena kirain forwardnya bakal yang nutup palet, tapi ternyata cuma ditungguin doang, jadi sayang banget. Dan iya selalu gini ya, kalau bisa kalau mau jadi rescuer jangan suka nungguin gini lah. Apalagi kalau hunternya Bloody Queen yang bisa make kacanya itu, dan ya akhirnya gini kan. Banyak banget player forward wildling yang biasanya ngelakuin kayak gini nih, jadi mereka nunggunya tuh terlalu deket. Ngerti maksudnya mereka mau stun jadi jatuh, tapi kalau kurang yakin bisa, mending jangan. Alhasil kan jadi nyusahin loh. Bisa ditaruh di deket kursi dan ngelakuin double hit nanti hunternya, jadi ini bahaya banget. Dan karena tadi itu belum lewat setengah, jadi lebih baik nggak usah body block dulu, biar untuk nolongin kedepannya gampang, jadi nggak double down. Karena kalau double down itu bakal susah banget. Mendingan kita lepas aja, baru nanti di rescue yang keduanya kita mati-matian untuk body block. Jadi seenggaknya hunternya nggak punya 2 target yang bakal jatuh, dan kita masih bisa rescue berkali-kali dan di code juga. Itu strategi yang sejauh ini ampuh dipakai, dan beberapa tim yang saya temuin kalau jadi main hunter juga biasanya gitu. Justru bakal repot kalau ada 2 survivor yang jatuh bersamaan. Makanya kalau first rescue biasanya nggak perlu di body block, atau kalau misalnya mercenary bisa body block ya nggak masalah, karena dia emang bisa di hit berkali-kali kan. Di sini karena jauh, jadi ya mau nggak mau kita harus rescue, karena kalau nunggu bakal lama. Nah di sini pastiin kalau kalian harus banget body block, dan kalian yang survivor yang udah kena, yang udah di body block sama teman kalian, pergi, jangan muter-muter di tempat yang sama. Jadi kita di heal dulu. Untung forwardnya ngerti ya. Nah,
Di sini kan pakai stiker jadi ngehealnya juga jadi cepet. Nih coba body block lagi, nggak masalah body block terus, yang penting teman kalian itu nggak mati cepet. Jadi setidaknya ada satu orang di luar sana yang lagi di code dan hunter tetap fokus ke satu orang doang nyampe akhir game gitu loh. Rencananya gitu kalau plannya berjalan dengan baik. Apalagi yang dikejar ini sir ya. Jadi dia masih ada simpenan burung kalau ngeketnya lumayan lama. Dia nyampe akhir pun hunternya mau nggak mau akan ngejar satu survivor ini karena nanggung kan, dia bisa sekali kursi dan 3 survivor lainnya bisa ke gate. Tapi kalau hunternya punya rencana lain, biasanya dia teleport aja ke gate dan ngebiarin sirnya. Ini match kedua biar mastiin kalau apa istilahnya, early game jelek pun masih bisa ngerubah hasil gitu loh. Karena yang paling penting selain dari decode, kalau kalian jadi survivor itu ya ininya mulus enggaknya rescue kalian. Kalau jadi survivor harus ya perhatiin map. Itu sayang banget aslinya bisa lari duluan. Mungkin nggak kelihatan sih banyak ketutupan pohon, emang susah kalau DW, apalagi tiba-tiba minionnya ini datang kan, nggak, heartbeatnya nggak kelihatan dan terlalu cepat ya. Mending dipakai untuk ntar kalau misalnya dia dikursiin atau gimana gitu. Banyak sih sebenarnya pemain koordinator yang suka make tembakannya itu untuk nge-kite, ya nggak ada salahnya, tapi itu tuh bakal lebih efektif kalau dipakai untuk rescue atau kalian dikursiin terus mau kabur. Jadi ada waktu daripada kayak gini. Apalagi lawannya Dreamwitch yang sebenarnya nge-stun hunter Dreamwitch itu nggak terlalu berefek banyak untuk dia karena dia bisa pindah badan. Di sini rencananya adalah ngambil savernya Naib biar dia langsung rescue, tapi nggak tahu kenapa elbow padnya. Aduh, kalau kalian jadi Naib pastiin jangan tetap nyala ya elbow padnya pas menolong. ini konyol banget sih, sampai 2 kali lo gagal tuh. Ini kan mau nggak mau ya, sayang banget, palan udah lumayan bagus, sudah ada cypher turun dan dia ngasih free hit gitu loh. Untuk apa kok ngasih free hit, aneh banget. Dan selalu body block bisa mungkin. Dan untungnya adalah Dreamwitch-nya ngambil Naib di situ karena masih ada Ted Turner, jadi kenapa enggak gitu kan nolongin. Dreamwitch-nya udah siap pindah badan tapi salah dia tuh. Naib tuh kirain tuh dia udah mau lurus loh tadi, ternyata malah masuk sini kan, terganggu banget. Might bomnya masih bisa dimainin di tempat sempit kayak gitu. Sebenarnya kalau kita body block dan ternyata hunternya ganti sasaran itu bagus, dia jadi teman kita yang di kursinya itu jadi punya waktu untuk kabur sejauh-sejauhnya, harusnya sejauh-jauhnya. Nah itu dia. Sir masih punya burungnya untuk melindungin harusnya. Cuma lupa deh ini match dia pakai burungnya untuk melindungin temen gak ya. Oh, udah sih, server tinggal 2, terus
karena jarak koordinator sama hunternya juga lumayan jauh, jadi banyak waktu untuk ngedecode. Sear tadi udah mau selesai, dan yang dipakai sama akrobat itu juga servernya dikerjain berdua bareng Naik. Oh iya, dia dikasih burung ya, benar, dikasih owl. Jadi intinya video ini cuma mau ngasih tahu kalau body block itu penting, jangan asal ditinggal aja.